Diatur hukum acaranya seperti itu. Jadi ketika gugatan didaftarkan, kemudian ditentukan hari sidang, hari pertama majelis hakim menunjuk mediator untuk memediasi agar supaya perkara ini kalau perlu jangan sampai ke pengadilan. Artinya maksudnya jangan sampai putus sampai dengan putusan. Kalau bisa putus dengan mediasi kalau bisa. Hanya di situ ketika dikasih kesempatan, belum juga mau damai dikasih kesempatan lagi. Jadi kalau seandainya setelah dimediasi gagal, udah langsung masuk persidangan. Dan ini hal-hal yang lumrah, yang sudah terbiasa terjadi. Sama seperti kayak Dela kan, mediasi gagal langsung masuk pokok perkara. Tapi kan di sini para pihak tidak bisa dihadirkan. Pertama dari Dr. Reza Gadis pun hanya diwakili oleh kuasa khusus. Ya kalau menurut saya idealnya kalau orang digugat, ya ketika masuk acara mediasi idealnya datang prinsipalnya, Dr. Reza datang. Jadi kalau bisa jangan diwakilkan. Karena apa? Karena yang mau berunding itu bukan kuasa hukumnya, yang berunding itu adalah orang-orangnya. Gitu. Kecuali kalau dia berhalangan, pokoknya dalam penjara itu beda. Tapi kalau sepanjang dia memang tidak ada kesibukan, idealnya datang. Karena di situ sebenarnya wajib datang dia. Ya, kalau seandainya nggak datang ya kurang begitu bisa menghormati tujuan mediasi. Kalau untuk penggugatnya sendiri Bang, diwajibkan nggak sih Bang untuk datang Bang? Untuk penggugat sendiri diwajibkan. Sedangkan semua penggugat wajib hadir karena yang akan berunding itu mereka. Nah, kalau pengacara ini kan hanya mewakili, mendampingi aja. Keinginan sebenarnya mereka itu kan mediasi itu gini, tawar menawar. Lo berbuat begini, gua gerugi nih. Lo juga. Nah, kira-kira kerugian gua sekian nih. Lo ganti kira-kira berapa nih? Kan gitu. Nanti ada tawaran. Ya kan kayak seperti gini loh. Yang sini turun, yang sini naik. Jadi akhirnya sama. Nah, permasalahannya yang mau menawar ini kan harus orangnya, bukan pengacaranya. Idealnya emang hadir semua. Nah, kalau seandainya penggugat berhalangan, ya itu namanya tidak penjara kan. Itu wajar. Tapi kalau seandainya tergugat tidak berhalangan, idealnya hadir. Nah, biar dia bisa mendengarkan apa lo kerugian gua, apa lo yang lo minta. tapi kan M sendiri masih di dalam tahanan Bang. Siapa? NM sendiri kan masih di dalam tahanan. Itu Siapa? bisa NM. Siapa? Nikita Mirzani. Ya, kalau itu bisa kan, Bang. Kalau itu kan bisa diwakilkan. Karena emang terhalang, artinya terhalang dia hadir karena apa? Karena ditahan. Tapi kalau nggak terhalang ya harusnya nggak hadir. Idealnya hadir. Tapi kalau pihak pengadilan meminta izin ke kejaksaan untuk dihadirkan bisa, boleh. Kayaknya agak sulit ya, agak berat karena perkara pidana itu ya sebenarnya kalau mau dia mengajukan ya, tapi belum pernah terjadi ya. Ini perdata. Belum pernah terjadi. Tapi dulu Piki Prasetyo pernah. Piki Prasetyo itu sidang perceraian. Saya kirim surat ke lapas dan keluar dia. Sidang perceraian Piki itu saya menghadirkan dia saat dia sedang di dalam tahanan. Saya kirim surat ke lapas, mohon dihadirkan, walaupun dikawal, tapi hadir. Nah, mau nggak seperti itu ya silakan. Tapi intinya kalau dibilang bisa nggak bisa. Buktinya saya pernah. Piki Prasetyo itu saya hadirkan pada saat sidang pertama perceraian ketika dia digugat oleh istrinya, karena pada saat mediasi dia harus hadir. Tapi kalau pengacara yang mau coba-coba begitu boleh-boleh aja. Karena kan Reza bilang Reza Gadis ingin ketemu kalau ada mediasi, ingin ketemu NM-nya mau ketemu. Ya coba aja pengacaranya NM ajukan, ya kan? Diajukan dulu, keluar sebentar. Karena memang mediasi itu perlu. Apalagi kalau seandainya Reza bilang begitu kan, demi ini penyelesaian, artinya mediasi, musyawarah, dan juga demi kebebasan Nikita Mirzani. Kalau menurut saya pengacaranya ajukan aja, karena saya pernah mengajukan itu. Nah, ini kan perdata ya. Ya. Artinya di sidang perdata ini lebih lebih awal, maksudnya ketimbang pidana. Apakah nanti sidang pidananya di vote dulu atau? Ya kalau
Enggak, kalau pidana mas, sebentar lagi itu sidang itu karena kan sudah tahap 2 kan, kitanya sudah dipindahkan itu kan. Kalau sudah tahap 2, ya jaksa sudah beberapa hari kemudian dia sudah daftar loh, sudah terregister loh perkaranya di pengadilan. Ini dalam hitungan mungkin seminggu 2 minggu sidang tuh mungkin di kita. Tapi kalau seandainya perdamaian ini bisa dilaksanakan, ya kalau nanti dipandang perlu bahwa perkara ini sebenarnya tidak perlu lagi dipersidangkan, ya siapa tahu kan, ternyata sudah sepakat dan lain sebagainya, dan tidak ada lagi yang perlu dipermasalahkan, ya siapa tahu kan, ternyata jaksa tidak bisa disidang, ya siapa tahu, namanya siapa tahu kan, ya namanya usaha. Gitu. Apakah nanti akan menggugurkan pidana? Enggak, kalau menggugurkan tidak. Tapi kan ada istilah begini loh. Tidak semua perkara pidana itu harus masuk persidangan. Jadi kalau memang dipandang bahwa perkara ini sebenarnya tidak bermanfaat lagi gitu loh kalau disidangkan. Nah, apalagi ini kan bermasalah kerugian, ganti rugi dan sebagainya. Kecuali kalau pembunuhan itu nggak bisa, pemerkosaan nggak bisa, penganiayaan nggak bisa. Tapi kalau seandainya cerita kerugian, kan ini bisa diganti. Nah, tiba-tiba dalam perjalanan hukum memandang bahwa perkara ini tidak ada lagi manfaatnya. Kalau seandainya dibawa persidangan, yang ada apa menghukum orang saja. Nah sementara orang ini sudah berdamai, buat apaan? Kecuali ada yang dibunuh. Nah itu tidak bisa, biar berdamai, biarpun ini hanya meringankan saja. Tapi yang jelas perdamaian di perdata tidak akan menghentikan pidana. Walaupun sudah dikabulkan tuntutan dari udah ya, walaupun sudah sepakat, udah berdamai dua-duanya, nggak bisa.